Melanjutkan setelah ramalan tetua katak selesai. Naruto dikirim kembali Fukasaku ke Konoha, tepatnya di Ichiraku. Teuchi bingung kemana saja Naruto tiba-tiba pergi dan muncul. Dua orang ninja yang ada di samping Naruto tak menyangka bisa bertemu pahlawan desa di sini. Karena anak mereka penggemar berat Naruto, dua orang ninja itu memohon minta tanda tangannya. Naruto menjadi malu karena tidak menyangka bisa punya penggemar. Saat Naruto ingin makan terlebih dahulu, Sakura yang datang, membawa Naruto dengan menarik telinganya. Naruto dibawa ke tempat Tsunade. Di sini Naruto menjelaskan ramalan tetua katak pada Tsunade. Bagaimana dia akan pergi ke suatu tempat dan bertemu seekor gurita. Semua orang tak menyangka itu. Di tempat lain di Kumogakure, Raikage rapat membahas mengenai perang yang akan terjadi. Bei yang juga ikut hadir, tidak menyimak apa yang dibahas dan sibuk membuat lirik rapnya. Kisame yang ada di dalam Semehada merasa beruntung karena Jinchuriki Hachibi sangat bodoh. Setelah rapat selesai, Bei mencari Omoi dan Karui. Segera setelah menemukan mereka, Bei membawa keduanya dan memberikan setumpuk tiket konser rap miliknya. Bei yang akan mengadakan konser lagi ingin Omoi dan Karui menjual tiketnya. Terkejut siapa yang akan membeli tiketnya. Bei tidak mau tahu mengenai hal itu. Dengan terpaksa Omoi dan Karui mengikuti kemauan gurunya. Bei berharap tiketnya terjual habis. Bersiap untuk tampil di konsernya. Tiba-tiba Raikage menerobos masuk dan menyuruh Bei bersiap menjalankan misi rahasia. Melihat pakaian Bei yang aneh, Raikage yang marah melepas pakaian itu dan menyeret Bei dengan paksa. Di sisi lain, Omoi dan Karui yang menjual tiket konser Bei belum laku sama sekali. Hal terburuk bagi mereka jika tak dapat menjualnya adalah Omoi dan Karui akan dipaksa mendengar nyanyian gurunya. Itu adalah hal yang paling tidak mereka inginkan. Karui berpikir pilihannya hanya bisa menjual tiketnya. Pikiran buruk Omoi jika tiketnya terjual. Bei akan berterima kasih dan memberi tempat paling depan untuk mereka melihat konsernya. Karui menjadi marah mereka jadi menjual tiketnya atau tidak. Tsunade yang telah mendengar penjelasan ramalan Naruto, memberinya misi rahasia tingkat S. Naruto yang dari dulu tergila-gila ingin menjalankan misi tingkat atas, menjadi sangat antusias mendengar ini. Tsunade berpikir dalam misi inilah Naruto nanti bertemu gurita yang telah diramalkan tetua katak. Mendengar itu Naruto menjadi tidak enak karena merasa pergi berlibur. Tsunade marah dan menyuruh Naruto mengerjakan misi ini dengan serius. Ketakutan, Naruto akhirnya minta maaf. Naruto akan menjalankan misi ini dengan serius. Setelah mempersiapkan semua keperluan dan mau berangkat, Gai yang juga ikut menyemangati Naruto. Yamato, Gai, Aoba dan Naruto, mereka berempat pergi menuju Kumogakure. Sampai di pelabuhan karena mereka akan melewati jalur laut. Naruto bertanya ke Yamato rincian misi yang akan dikerjakan. Meski Naruto sampai memohon, Yamato menjawab akan memberitahunya nanti. Aoba tahu sebenarnya Yamato belum punya alasan untuk menipu Naruto. Melihat desain kapalnya yang mewah dan besar, Naruto sangat senang dan semakin bersemangat. Melihat reaksi Naruto ninja yang lain memberitahu jika kapal mereka ada sebelahnya. Dibandingkan sebelumnya, desain kapalnya sederhana dan kecil. Perbandingannya benar-benar sangat jelas. Naruto kecewa karena di luar ekspektasi. Melihat tidak ada aktivitas di pelabuhan ini, mereka mendengar bahwa ada monster laut yang akan menyerang kapal lewat. Menggunakan perahu kecil Aoba dan Gai lantas pergi untuk mengatasinya. Yamato yang khawatir apa akan baik-baik saja. Naruto sangat yakin pada guru Gai dan melihatnya sedang melakukan pemanasan. Yang sebenarnya terjadi Gai sedang mabuk laut. Gai berusaha bersikap tenang meski mabuknya tak tertahankan. Sampai di tengah laut, Gai menyebut monsternya pasti ketakutan melihat si monster hijau dari Konoha. Tak lama muncullah ikan marlin raksasa di depan mereka. Ikan itu menghancurkan perahu milik Gai dan menyelam kembali ke dalam laut. Tanpa diduga ikan itu muncul kembali dengan menusuk pantat Gai. Saat ikan itu akan menyerang Gai kembali, seorang nelayan muncul dan menghentikannya. Ikan itu kemudian menyerang perahu nelayan dan membuatnya terlempar. Beruntung Naruto datang dan berhasil menangkapnya, nelayan itu bernama Yusuke.
Saat ikan itu datang kembali, Naruto yang menggendong Yusuke baru ingat tidak bisa menggunakan segel tangan. Sebelum serangan ikan itu mengenai Naruto, Yamato yang datang membuat penghalang. Aoba segera menggunakan jurusnya dan membuat mereka semua berhasil kabur. Malam hari di rumah Yusuke. Mereka mengetahui jika monster itu adalah hewan panggilan dari masa perang ninja dulu. Namun kenapa hewan panggilan itu tidak menghilang hingga saat ini masih belum diketahui. Naruto yang menyuruh Yusuke menyerahkan masalah ikan itu padanya. Tidak diizinkan Yusuke karena dia ingin menaklukkan ikan itu sendiri. Yusuke tak meminta banyak. Jika saja dia punya perahu yang kokoh, mesin pendorong yang kuat, dan pancing yang tidak mudah patah. Naruto menyebut itu sudah banyak. Setelah mendengar kisah Yusuke, malam itu Naruto bercerita pada Yamato ingin membantu Yusuke. Gai yang melihat ketulusan Naruto hatinya ikut tergerak dan memohon pada Yamato. Aoba juga setuju sebab mereka tidak akan bisa berlayar selagi masih ada ikan itu. Menerima banyak bujukan akhirnya Yamato setuju untuk membantu Yusuke. Pagi harinya saat Yusuke bersiap memburu ikan marlin itu lagi. Dia melihat sebuah perahu sudah siap di samping rumahnya. Di sisi lain Naruto juga sudah menyiapkan pancingan. Mencoba pancing dan perahunya, Yusuke tak mempermasalahkan itu. Namun mereka tidak bisa menyamai kecepatan ikan marlin jika menggunakan perahu tanpa mesin. Disitulah Gai berfungsi, dia akan menggantikan fungsi mesin dalam perahu. Setelah semua persiapan selesai, mereka semua mulai berlayar ke tengah laut. Setelah melihat marlin dan berhasil berada di depannya, Yusuke segera mengeluarkan umpannya. Seketika Naruto terkejut dan bertanya apa itu. Yusuke menjelaskan bahwa ini adalah umpan yang dibuat dengan ukuran sesuai besarnya. Maksud Naruto kenapa umpan itu mirip dengannya. Yusuke tanpa ragu menyebut Naruto sangat mencolok dan cocok dibuat sebagai umpan. Setelah menjatuhkan umpannya ke laut, Naruto berteriak dia akan dimakan. Agar ikannya berpikir umpan ini hidup, Yusuke menyuruh Gai mempercepat laju perahunya. Gai lantas membuka gerbang Hachimon, gerbang kedua. Dengan itu kecepatan mendayungnya menjadi lebih cepat. Naruto berpikir itu kurang cepat. Seketika Gai langsung membuka gerbang keempat dan kelima. Kecepatan mendayung Gai mulai di luar nalar. Ikan marlin yang mengejar mulai terpancing dan memakan umpannya. Saat Yusuke mengatakan dengan bangga bahwa umpannya telah dimakan, Naruto baru sadar jika umpannya adalah tiruannya. Seketika kepalanya menjadi sakit. Untuk membuat ikannya kelelahan, Yusuke menyuruh Gai kembali menambahkan kecepatan. Dengan semangat Gai mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mendayung perahu. Setelah itu mereka hanya mengikuti kemana marlin pergi tanpa mendayung. Mendengar itu Gai bersyukur sebab dia sudah kelelahan. Akhirnya setelah ikan marlin mulai kelelahan, Yusuke berhasil menarik keluar ikan marlin itu. Mereka semua berkata, mancing mania mantap. Sore harinya setelah monster laut berhasil ditaklukkan, Naruto melihat sebuah shuriken tertancap di kepala ikan itu. Setelah mencabutnya warna mata ikan marlin berubah. Itu adalah Fuma Shuriken milik Konoha. Setelah semua itu, ikan marlin yang disebut monster laut yang aslinya hewan panggilan, akhirnya menghilang. Keesokan harinya, Naruto dan yang lain akhirnya mulai berlayar.